Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bagus Pratama. Saya dari Mercubuana, Fakultas Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas besar dari mata kuliah Ekonomi Teknik yang berjudul Analisa Kelayakan Rencana Pembangunan Jalan Ruas Purwodadi Batu di Provinsi Jawa Timur. Latar belakang makalah yang saya buat yaitu transportasi adalah salah satu bagian dari kebutuhan dan kepentingan keseluruhan manusia yang disebabkan oleh adanya suatu sistem pergerakan atau perpindahan objek, baik berupa manusia, barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring dengan perkembangan daerah tersebut memiliki bangkitan dan tarikan satu sama lain yang cukup besar volumenya, sehingga diperlakukan jalan alternatif yang memperlancar pergerakan menuju Kota Batu. Namun demikian, sebelum sampai pada tahap implementasi dari perencanaan suatu jaringan jalan, perlu dilakukannya suatu studi kelayakan agar rencana program implementasinya tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Salah satu tahap studi yang dilakukan adalah penilaian terhadap kelayakan dari pembangunan jalan yang akan direncanakan. Selanjutnya, dari hasil studi ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kelayakan dari pembangunan jalan yang telah direncanakan tersebut. Rumusan masalah pada makalah kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana kondisi dan karakteristik lalu lintas sebelum ada pembangunan dan setelah pembangunan jalan Purwodadi Batu. Kemudian yang kedua, berapa selisih waktu antara jalan Purwodadi Batu dengan kondisi existing. Yang ketiga, berapa penghematan biaya operasi kendaraan setelah ada jalan Purwodadi Batu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kelayakan pembangunan jalan Purwodadi Batu ditinjau dari aspek ekonominya. Kemudian tujuannya itu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi dan karakteristik lalu lintas pada jalan Purwodadi Batu sebelum dan sesudah pembangunan jalan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan pembangunan jalan Purwodadi Batu ditinjau dari aspek ekonominya. Kemudian batasan masalah. Itu yang pertama, studi ini hanya meninjau jalan Purwodadi Batu. Yang kedua, kelayakan jalan ditinjau dari segi ekonomisnya saja. Yang ketiga, perhitungan analis ekonomi hanya didasarkan pada benefit cost ratio atau BCR dan net present value atau NPV. Kemudian yang keempat, tidak memperhitungkan kerugian dan peningkatan pendapatan dari suatu bidang sosial dan hasil produk sekitar daerah. Kemudian yang terakhir, tidak membahas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perencanaan jalan, perhitungan dinding penahan tanah dan sejenisnya. Kemudian masuk pada sebab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, karakteristik jalan perkotaan. Yang kedua, pertumbuhan lalu lintas. Yang ketiga, pemilihan rute. Dan yang terakhir, yang keempat, analisa kelayakan ekonomi. Subbab pertama yaitu karakteristik jalan perkotaan. Klasifikasi jalan raya menurut tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 1997. Jalan dikelompokkan menjadi 3, yaitu jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh. Yang kedua, jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang. Kemudian yang ketiga, jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan rata-rata kecepatan rendah. Kemudian tipe jalan. Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja yang berbeda pada pembebanan lalu lintas tertentu. Tipe jalan ditunjukkan dengan pemotongan melintang jalan yang ditunjukkan oleh jumlah besar dan arah pada setiap segmen jalan. Tipe jalan untuk jalan perkantoran yang digunakan dalam MKJI 1997 dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, jalan 2 jalur arah tak terbagi, jalan 4 jalur 2 arah, dan jalan 6 jalur 2 arah terbagi. Kemudian subbab yang kedua, pertumbuhan lalu lintas. Perkiraan lalu lintas masa depan dapat juga diperoleh melalui asumsi bahwa pertumbuhan lalu lintas berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Maka digunakan data produk domestik regional bruto atau BDRB kabupaten yang nantinya dicari pertumbuhan tiap tahun dan kemudian dibuat rata-rata atau average, rata-rata persentase laju pertumbuhan tersebut yang kemudian digunakan untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang digunakan untuk menghitung analisa jumlah pada umur rencana menggunakan metode geometri. Kemudian pada sebab ketiga, pemilihan rute. Proses pemilihan rute bertujuan untuk memodelkan perilaku pergerakan dan pemilihan rute yang menurutnya rute terbaik. Dengan kata lain, dalam proses pemilihan rute, pergerakan antar dua zona yang dibuat dari tahap sebaran pergerakan untuk mode tertentu dibebankan ke rute tertentu yang terdiri atas ruas jaringan tertentu. Jadi, dalam permodalan pemilihan rute ini dapat diidentifikasi rute yang akan digunakan oleh setiap pengendara sehingga akhirnya didapat jumlah pergerakan pada setiap ruas jalan. Tujuan tahapan ini adalah mengalokasikan setiap pergerakan antar zona berkaitan berbagai rute yang saling digunakan oleh seseorang bergerak dari zona asal ke tujuan. Keluaran tahapan ini adalah informasi arus lalu lintas setiap arus jalan, termasuk biaya perjalanan antar zonanya. Kemudian sebab yang keempat yaitu analisa kelayakan ekonomi. Yaitu terdapat untuk analisa pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu benefit cost ratio, yaitu perbandingan antara present value benefit dibagi dengan present value cost. Kemudian net present value atau dikenal sebagai metode present worth yang digunakan untuk menentukan apakah suatu rencana mempunyai manfaat dalam periode waktu analisis. Berdasarkan nilai, NPV sebaiknya bersifat positif dikarenakan menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan. Proyek dikatakan layak untuk dilaksanakan bila manfaat yang ditimbulkan lebih banyak daripada biaya yang diperlukan untuk merealisasi. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa nilai NPV harus lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, faktor ekivalensi. Jadi faktor ekivalensi ini merupakan suatu nilai uang terhadap waktu yang menunjukkan perubahan nilai uang tersebut. Jadi perubahan nilai uang tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor waktu, sehingga apabila kita ingin mengetahui besarnya nilai uang untuk suatu jangka waktu tertentu, harusnya dilakukan suatu ekivalensi terhadap faktor waktu. Untuk bab ketiga masuk pada data dan analisis. Pada bab 3 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, pengumpulan data, analisa peramalan, dan analisa ekonomi. Yang pertama, pengumpulan data. Deskripsi perencanaan Jalan Purwodadi Batu, yaitu melalui Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Desa Turirejo, Desa Wonorejo, Desa Katindan, Kelurahan Kalirejo, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, kemudian Desa Gunung Rejo, Desa Kelampok, Desa Langlang, Desa Ngenep, Desa Bocek, Desa Tawangargo, dan Desa Giripurno dengan panjang total 23,99 km dengan tikungan sebanyak 13 tikungan, tanjakan sebanyak 5 tanjakan, kecepatan rata-rata 60 km per jam, prediksi perjalanan waktu 23,98 menit. Total biaya termasuk lahan dan konstruksi 2,6 triliun. Kemudian jembatan terdapat
buah jembatan, persimpangan sebidang 95 buah. Kemudian data lalu lintas. Data lalu lintas yang digunakan dari hasil traffic count dari data tersaji. Data tersaji pada lampiran pertama. Dari konsultan teknik Tamara Engineering, traffic counting dilakukan pada pukul 6 sampai 22 waktu Indonesia Timur. Dari hasil data tersebut didapatkan waktu kendaraan dengan satuan kendaraan per jam tertinggi pada jam puncak yang nantinya digunakan untuk analisa lalu lintas data tersebut. Analisa peramalan atau forecasting, yaitu untuk meramalkan volume kendaraan yang terjadi dari tahun ke tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai presentasi pertumbuhan pendapatan daerah regional bruto atau PDRB atas dasar lapangan usaha yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun, dapat sebagai dasar dan secara umum kegunaannya untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data ini yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat ekonomi tingkat pertumbuhan kendaraan di jalan-jalan existing yang berpengaruh terhadap jalan tembusan Purwodadi Batu. Terdapat 3 kota dan kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu. Dari 3 kota dan kabupaten tersebut didapatkan nilai pertumbuhan PDRB sebesar 6,569%. Kemudian analisa ekonomi. Berdasarkan data yang didapatkan, dilakukan perhitungan net present value atau NPV, didapatkan hasil NPV melebihi 0 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan jalan tersebut atau tembusan Purwodadi Batu dikatakan layak secara ekonomis. Kemudian benefit cost ratio atau BCR. Dengan menunjukkan nilai 9,2578 berdasarkan nilai PDRB dan 13,2921 berdasarkan inflasi, sehingga didapatkan nilai BCR-nya lebih dari 1. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan tembusan Purwodadi Batu secara analisa benefit cost ratio layak secara ekonomi. Kemudian economic internal rate of return atau biasa disingkat dengan EIRR merupakan tingkatan pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang nilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya capital present value dari total biaya. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai EIRR sebesar 44,1925% berdasarkan inflasi dan sebesar 36,86805% berdasarkan PDRB. Melihat hasil yang didapatkan pada perhitungan EIRR melebihi tingkat suku bunga bank pada tahun ini, yaitu sebesar 6,8% atau EIRR lebih besar dari BI rate, maka dapat dikatakan bahwa rencana pembangunan jalan Purwodadi Batu ini layak untuk dibangun. Kemudian bab 4 masuk pada tahap kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang telah didapatkan, yaitu ada 2. Yang pertama, kelayakan pembangunan jalan Purwodadi Batu ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan bahwa jalan Purwodadi Batu ini layak untuk dibangun. Hal ini dapat dilihat dari analisa BCR yang menunjukkan nilai 9,2578 berdasarkan nilai PDRB dan 13,2921 berdasarkan inflasi, sehingga nilai BCR-nya lebih dari 1. Sedangkan dari hasil analisa NPV didapatkan sebesar 17 triliun berdasarkan nilai PDRB dan 25 triliun berdasarkan nilai inflasi atau nilai NPV lebih dari 0. Kemudian yang kedua, nilai internal rate of return jalan Purwodadi Batu ini dapat diperhitungkan PDRB sebesar 36,868% dan berdasarkan perhitungan inflasi 44,1925%.
Kemudian saran, berdasarkan hasil parameter kelayakan jalan ditinjau dari segi teknik lalu lintas dan ekonomi, jalan Purwodadi Batu layak untuk dibangun. Hal ini dikarenakan jalan existing sudah mengalami DS lebih besar dari 0,75 dan LOS-nya adalah F. Oleh karena itu, pembangunan jalan Purwodadi Batu ini diperlukan untuk memberikan akses yang lebih baik dan lebih mudah bagi pengguna jalan, terutama dari arah Surabaya menuju Kota Batu. Begitupun sebaliknya, pengguna jalan dengan tujuan tersebut tidak perlu membebani ruas jalan existing dan akan lebih menghemat biaya operasional kendaraan. Selain itu, pembangunan jalan Purwodadi Batu ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.